kita akan belajar tentang khususnya tentang literasi emosi. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa di dalam hati, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini siapa aja yang hadir? Hadir semua ya? Ya. Oke, hadir semua ya. Nah, baik. Jadi hari ini tuh akan belajar tentang literasi emosi. Sebetulnya emosi itu apa sih, Pak? Pasti kalian ada yang bertanya-tanya seperti itu, dan nanti kita akan pahami materinya ya. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ada lembar kerja nih yang bisa kalian isi. Boleh sebelum isi kita bagi sekitar 3 kelompok aja ya. 3 kelompok. Boleh dihitung dari sini atau gimana? Hitung. Atau perpanjang? Perpanjang aja ya. Oke, jadi ini satu kelompok, kemudian ini satu kelompok, ini satu kelompok. Ya, benar nggak? Ya. Nah, boleh sok silakan hadap-hadapan semuanya. Boleh hadap-hadapan semuanya. Porsinya boleh diberikan. Oke, ini ada lembar kerja. Nah, kalian silakan diskusi sama teman kalian, kemudian diisi untuk ininya ya, ini mencocokkan. Jadi ini ada ciri tentang ciri perilaku emosi, sama untuk yang bagian duanya itu ada tentang emosi dalam cerita. Nah, isi dulu yang ciri perilaku emosi. Nah, yang ciri perilaku emosi itu kalian baca dulu nih untuk ciri-cirinya. Kemudian tersenyum lebar, kemudian ada mengangguk perlahan, ya. Nah, itu ciri-ciri orangnya seperti apa? Berarti orangnya ngangguk gitu. Nah, itu soal pertama. Kemudian kalau udah beres yang bagian pertama boleh dilanjut ke bagian kedua. Kemudian yang tebak emosi dalam cerita. Nah, kalau tebak emosi dalam cerita ini itu kalian cuma membaca ceritanya, kemudian habis membaca silakan tebak kira-kira si orang yang di dalam cerita itu karakternya atau misalnya emosinya seperti apa. Ini kan ditanya apa namanya emosi yang dirasakan di akhir cerita. Boleh ya diisi ya. Waktunya sekitar kurang lebih sekitar 2 menit. Jadi
silakan kalian perhatikan di lembar kerja kalian. Nah, jadi tadi kalian udah ngisi ya, tentang ciri perilaku emosi dan tebak emosi. Nah, kalau untuk yang ciri emosi, kira-kira kalau orang yang ciri-cirinya sedang cinta itu apa? Boleh dilihat di yang pertama. Yang cinta, orang yang mewujudkan emosi cinta, ciri-cirinya gimana? Senyum hangat dan tatap lembut, memberikan hadiah atau perhatian khusus, berbicara dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, menunjukkan kepedulian melalui tindakan kecil. Jadi itu salah satu ciri-ciri orang yang lagi jatuh cinta. Jadi kalau kalian misalkan lagi jatuh cinta, pasti kalian tuh ya kalau memeluk dan melakukan kan tidak mungkin ya, maksudnya tidak mungkin gitu kalau dengan lawan jenis gitu kan. Paling yang ini senyum hangat, kemudian kadang juga ada seseorang misalkan yang memberi hadiah kepada seseorang yang lagi jatuh cinta gitu, atau misalkan tiba-tiba yang tadinya memang orangnya agak galak jadi berubah lembut, itu orang-orang yang biasanya lagi jatuh cinta. Jadi untuk emosi itu bisa berubah. Nah, kemudian untuk yang tebak emosi dalam cinta, kalau untuk cinta pertama kira-kira si Rina ini, kata si Rina ya, itu kira-kira gimana perasaannya? Kegembiraan. Ya. Kalau untuk si Dito, Kebosanan. Oke, kita tahu boleh dikumpulkan dulu itu ya. Nanti sekarang saya akan menjelaskan tentang materinya. Nah, jadi sebenarnya literasi emosi itu apa sih, Pak? Kemudian kalau lihat tadi isi, jadi secara garis besar literasi emosi itu adalah tentang kemampuan seseorang mengenali, memahami dan mengekspresikan dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang secara sehat. Jadi intinya literasi emosi ini kalian harus tahu, oke? Sebab kenapa? Karena emosi itu kan wujud dalam reaksi manusia dalam sebuah situasi atau perilaku. Nah, ada yang terkadang orang itu menanggapi sesuatu dengan emosi amarah, atau misalnya dengan sesuatu yang dia senangi dengan kesenangan atau kegembiraan. Nah, di sini kalian akan belajar tentang gimana sih cara menggali emosi dengan tepat. Sehingga sesuatu hal itu harus dengan emosi yang tepat. Jangan sampai ketika yang harusnya itu kalian dengan emosi senang, tapi malah kalian sikapi dengan emosi itu. Jangan sampai seperti itu, karena itu berarti situasi atau emosi yang kalian suarakan itu tidak tepat. Oke. Kemudian ini ada struktur roda dasar emosi kucing. Tadi yang kalian tadi di situ ada kurang lebih sekitar 8 emosi dasar ya. Yang pertama itu ada kebahagiaan, kepercayaan, kemudian ketakutan, keterkejutan, kesedihan, jijik, kemarahan, sama antisipasi atau marah. Jadi kurang lebih sekitar ada 8 ini menurut kucing ya. Jadi ada ada lingkarannya. Nah, itu kurang lebih manusia itu pasti melakukan atau mengalami hal ini di dalam kehidupannya. Pasti ketika misalkan contoh, ketika kalian dapat hadiah dari seseorang, pasti apa yang kalian ekspresikan? Pasti bahagia. Kalau misalkan kalian contoh kalau misalkan kalian dibully misalkan sama teman, pasti yang kalian apa adalah takut atau marah juga bisa ya. Dan lain-lain. Nah, ini untuk rodanya, ini pakai bahasa Inggris. Jadi contoh misalkan antisipasi dengan marah pasti akan memunculkan agresivitas atau aggressiveness gitu. Nah, kalau misalkan contoh
kepercayaan dengan rasa senang pasti akan memunculkan yang love atau cinta. Jadi itu cara bacanya seperti itu untuk ucik pelok emosi. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh penerapan literasi emosi, di mana ada 3 hal. Yang pertama tentang seorang siswa merasa kecewa karena kalah lomba, sehingga dia memilih untuk menulis jurnal harian untuk dilakukan. Jadi supaya emosinya kesedihan yang tidak berlarut-larut, dia salurkan ke menulis cerita atau jurnal. Kemudian ada juga yang seorang teman ketika marah pada teman mampu berkata aku butuh waktu untuk menenangkan diri tersebut. Jadi supaya ada orang juga yang bilang aku tuh butuh sendirian, bukan berarti dia tuh pengen dijauhi, tetapi dia tuh supaya tidak berkata-kata kasar atau tidak berteriak gitu, nggak teriak-teriak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada teman bisa memahami bahwa temannya bersikap cuek karena sedang punya masalah pribadi, bukan karena tidak suka. Jadi salah satu orang-orang yang sudah berhasil melakukan regulasi emosi, dia akan menempatkan emosinya sesuai dengan pada tempatnya, sehingga dia tidak akan meluap-luap emosinya. Nah, kemudian ini manfaatnya ya, jadi bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis, kemudian membantu untuk mengambil keputusan yang sehat, serta meningkatkan hubungan sosial, kemudian meningkatkan personality dan mengurangi risiko. Jadi literasi emosi itu perlu dipahami oleh kalian sehingga kalian bisa mengurangi stres gitu ya, karena kan kehidupan ini ya luar biasa. Jadi kalian harus bisa memahami emosi-emosi ini, kemudian harus mengenal atau menempatkan emosi secara tepat. Dan kemudian ada cara melatih literasi emosi. Pertama itu ada membangun kesadaran emosi, yang kedua adalah menamai dan menyebut emosi, menyebutkan emosi. Yang ketiga adalah bisa kalian melakukan menulis jurnal gitu ya. Yang keempat melatih pernapasan, relaksasi dan yang terakhir adalah berbicara dengan lainnya. Oke. Jadi salah satu teknik relaksasi juga itu kalian bisa melakukan dengan cara menarik nafas 5 detik, kemudian tahan sekitar 5 detik lagi, kemudian buang 5 detik. Nah itu salah satu cara untuk kalian relaksasi supaya kalian tuh nggak ketika mau marah bisa tahan. Oke, hari ini itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Pada paham semuanya? Oke, terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.